Selamat pagi Pak John, apa kabar Pak John? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat kita semua. Puji Tuhan. Pak John ini di Jakarta atau di US hari ini? Hari ini saya ada di Jakarta. Saya sudah Oke. di Jakarta kira-kira 1 bulan lebih dikit dan saya sudah keliling Indonesia. Oke Pak John, ini kan saya tahu Pak John ini sebagai seorang aktivis, kemudian juga terlibat dalam kegiatan bisnis. Mungkin Pak John, buat teman-teman saya yang belum pernah mengenal Pak John, sedikit Pak John menjelaskan, Ya, menceritakan Pak ya John saya apa ini, kegiatannya. Di ya Jakarta saya, apa, kemudian di US apa Pak? baik. Saya ini adalah mantan banker dari Citibank dan kemudian saya juga direktur EY, Apa itu Pak? perusahaan perusahaan manajemen konsultan Ernst Young yang selalu dipakai oleh pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Keuangan. Kami ini memang berangkat dari dasar korporasi ya. Jadi selama lebih dari 30 tahun saya berkecimpung di bidang korporasi sebagai penasehat perusahaan dan juga pemburu eksekutif. Itu Wah, prioritasi saya. oh, Jadi keren. dari ini sejak 2014 setelah mengawal Pak Jokowi. Saya ini Jokowi diehard by the way. Dulu ya, Wow. aktivis Jokowi diehard, relawan. Sejak Namun ini ya, sejak gubernur ya. iya, sejak gubernur dan sampai beliau menjadi presiden pun saya di Bravo 5 ikut Pak LBP, ikut aktif membantu beliau sebagai relawan. Lalu setelah selesai beliau menjadi presiden, kami sekeluarga bermukim ke Amerika karena anak-anak saya kuliah di Amerika. Jadi kami pindah ke sana sejak 2014 sampai hari ini. Gitu kira-kira Pak. Cuman saya tetap memonitor Indonesia sembari melakukan pekerjaan corporate advisory dari Amerika. Dan kebenaran saya ke sini juga ada sedikit pekerjaan corporate advisory, membantu perusahaan-perusahaan TBK. Itu sedikit mengenai latar belakang Baik. saya, Pak. Jadi artinya kalau saya ajak Pak John bicara tentang kondisi perpolitikan nasional, bukan mengetahui persis perkembangan politik nasional kita. Nah Ya, sekarang saya mau bertanya Pak, apa apa opini Bapak tentang Jokowi hari ini Pak? nah itu seperti saya cerita. Saya ini dulu diehardnya beliau. Namun sejak 2017, saya mulai melihat adanya perubahan di karakter beliau, ya, di mana salah satu tagline kampanye beliau itu adalah revolusi mental yang menjadi daya tarik ratusan juta orang termasuk saya. Sehingga saya amat berharap beliau melakukan hal itu. Namun sampai 2017, 2018 saya melihat ternyata tagline yang beliau dengung-dengungkan itu ternyata, maaf ngomong, tidak terjadi. Saya amat prihatin melihat perkembangan negara ini selama 9 tahun. Ya, 10 tahun lah ya, hampir ya. Dan itu Pak John, kalau Ya, Pak John mengatakan bahwa korupsi terjadi di mana-mana, saya kira tidak keliru kalau ada yang mengatakan bahwa ikan itu selalu busuk dari kepalanya, Pak. betul. Itu yang saya maksud. Itu red flag, Pak. Di mana-mana kita lihat di Amerika Selatan, ya, di Afrika. Dan ini saya melihat Indonesia ini cenderung mulai menunjukkan pemerintahan yang condong, Otoritarian. Ya. ini kan sesuatu yang bertolak belakang dengan demokrasi, Pak. Jadi kalau saya lihat selama ini dunguan orang tentang demokrasi Indonesia menjadi lebih maju dan sebagainya, tidak demikian. Saya tidak melihat kemajuan demokrasi di Indonesia selama 10 tahun ini. Bahkan Berlawanan saya arah ya, melihat kemunduran yang sangat-sangat signifikan. melihat rekam jejak Pak John menjadi pendukungnya Jokowi, berarti Pak John ini tobatnya 2017 ya, Pak?
Saya mulai tobat 2017, Pak, terus terang. Jadi ada Lalu juga yang saya tobat memilih terlambat. Prabowo, saya ikut Pak Prabowo. Terus Oh, terang saja, 2019 2019 saya menjadi relawan Pak Prabowo. di Saya Amerika aktif apa di di Amerika. Jakarta apa Saya di Amerika? menjadi salah satu pengurus Gerindra di Amerika. Ya, Oke. ya, bahkan sampai hari ini pun ya saya masih tercatat sebagai salah satu penasehat Gerindra di Amerika. Jadi Betul. saya ingin mendengarkan apa sikap dan opini Pak John setelah Pak Prabowo menggandeng anaknya Jokowi yang dalam catatan Pak John ada dua hal yang saya lihat. Pertama, sikap politik Pak Jokowi yang Pak John lihat tidak konsisten dengan ucapannya. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo mengambil seorang anak kecil yang justru dari sisi pelanggaran konstitusi sudah jelas. Kemudian yang kedua, dari kematangan politiknya kita bisa lihat dalam debat yang lalu Cawapres, Pak. Apa Ya, opini Bapak atau komentar Bapak terhadap itu? ya, inilah yang menjadi salah satu faktor utama ya membuat saya dan teman-teman, ya ada sih teman-teman di Gerindra ya yang tadinya sangat mendukung Pak Prabowo menjadi kecewa di Amerika ini. Terus terang saya bercerita Ya, tentang Amerika sajalah, Gerindra Amerika ya, WNI. Kami kan masih paspor hijau, Pak. Jadi oke. kami ini sebenarnya pendukung Prabowo diehard. Tetapi ketika terjadi MK, pelanggaran konstitusi oleh apa ini yang cawapres sekarang ini, Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga ini ya kan derakor dinasti politik yang berambisius berapa jilid kelihatan sudah seorang calon yang tidak mempunyai rekam jejak politik yang matang ya, dan juga kalau kita lihat dua penampilan cawapres yang dirangkul Pak Prabowo ini, itu reaksi netizen itu luar biasa negatif ya, seperti 2 malam yang lalu saya melihat dan semua orang tahu rekam jejak politiknya itu sangat minim ya, tetapi jelas secara psikologis cawapres Gibran ini ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia ini menguasai masalah dan berambisius menunjukkan bahwa dia tuh lebih cerdik daripada dua tokoh nasional itu. Itu dari penampilannya sudah jelas. Di situ kelihatan ternyata beliau ini, Gibran ini, belum berkuasa saja sudah menunjukkan ambisi dan arogansinya. Ya. Karena netizen sudah mencium ya bahwa ini 11-12 dengan katakanlah bapaknya ya, kata netizen ya, saya dengar. Jadi Ini sebenarnya 11-12. Gibran ini istilahnya Pak itu 11-12 dengan Jokowi ya Pak? Ya kira-kira itu yang saya dengar ya, dari netizen ya. Banyak di medsos itu, wah ini 11-12 ya dengan bapaknya. Kan Saya mau bertanya begini Pak John. Pak John. ya, Uh, saya mau tanyakan bagaimana suasana atau opini yang berkembang di Amerika setelah Pak John atau kawan-kawan di Amerika mengetahui Pak Prabowo ini bergabung dengan Gibran. ya Itu kan itu yang Pak tadi. John sampaikan tadi adalah sikap pribadi Pak John. Apakah memang itu sudah menjadi semacam opini yang sentimen negatifnya lebih besar daripada positif antara setelah Pak Prabowo menggandeng Gibran ini, Pak? Ya, Bagaimana, Pak? ya begini ya, saya kebenaran mempunyai beberapa komunitas ya di Amerika itu. Komunitas saya yang terbesar itu ada dua, yang satu kelompok Muslim, yang satu kelompok Kristen. Nah, saya melihat di dua WA group ini terjadi suatu perubahan besar ya di dalam melihat peta perpolitikan di Indonesia. Mereka sudah mulai menunjukkan kekecewaan ketika Terhadap terjadi terhadap kasus MK ini ya. Itu
asal muasal itu mulai ya kasus MK ini itu menjadi tolak apa terjadi Itu pemicu. pemicu mungkin ya. Jadi mereka ini mengambil sikap U-turn, Pak, yang tadinya mendukung 02 habis-habisan, termasuk saya juga. Tiba-tiba dengan kasus MK ini dan sudah mulai kelihatan mereka ini bukan orang bodoh, Pak. Mereka melihat, mencium bahwa ini adalah upaya bagaimana supaya terjadi keberlanjutan jilid selanjutnya kekuasaan yang di wish ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin wish itu kata yang tepat ya. He wished he wanted to rule the country for the third time, for the fourth time mungkin. Nah, ini yang saya lihat ya, maaf ini yang saya lihat pembicaraan di WA, 2 WA grup ini banyak yang kecewa. Saya yakin ya beliau ini tokoh dan sosok yang patut menjadi salah satu putra terbaik untuk ikut pemilu ini. Namun sayang sekali beban yang beliau rangkul ini, yang beliau bawa ini terlalu berat jadinya. Pak, kalau ini Pak, menurut Pak John, ini kan bisa salah, bisa benar. Kalau dari komunitas warga Indonesia yang ada di Amerika, itu saya sudah dengar Pak John katakan tadi bahwa ada kekecewaan berat terhadap pilihan politik Prabowo yang menggandeng anaknya Jokowi, Gibran itu, Pak. Lalu pertanyaan saya kedua, Pak. Kalau melihat sikap itu, kemudian warga Amerika hari ini, Pak, dari perbincangan yang ada di WA Group yang Muslim dan kelompok WA Group non-Muslim itu kecenderungan politik mereka kepada kandidat yang mana, Pak? Begini ya, sekarang mereka itu mempunyai harapan besar kepada 01 dan 03. Ya. Mempunyai harapan kelihatannya. Ini kembali ya. Jadi kembali 2 kelompok WA Group yang saya ikutin selama ini sudah terjadi shift mereka mulai berpikiran 01 atau 03 ya. Kita lihat nanti di debat-debat selanjutnya. Artinya 02 di komunitas diaspora itu mereka tinggalkan. Kira-kira Pak John ingin mengatakan begitu? Saya tidak mengatakan semuanya ya. Saya bilang kembali saya berbicara mengenai 2 WA Group yang saya ikutin selama ini. Yang mana kami ini sebagian besar di 2 WA Group ini tadinya memang 02 ya Pak. Iya. Jadi saya tidak bisa berbicara atas nama diaspora di Amerika secara keseluruhan. Iya. Karena di sana pun saya ada beberapa grup lagi yang Prabowo diehard yang masih tetap mendukung Prabowo. Ya, saya juga ikut di WA Group di situ. Di Amerika nih kita ada 5 WA Group besar di Amerika untuk warga negara Indonesia. Salah satunya adalah Prabowo diehard. Ya. Apa opini Pak ini? Apa opini Pak John ketika bergulir wacana untuk menyatukan saling mendukung antara 01 dan 03 jika satu di antara mereka ada yang lolos pada putaran ini, Pak, putaran pertama. Karena tidak mungkin satu putaran, Pak. Ya, saya rasa publik ya, netizen, terutama yang berlatar pendidikan cukup seperti kita, seperti saya ini umpama, itu yang rata-rata berpikiran bahwa akan terjadi satu koalisi ya politik antara 01 dan 03 akhirnya di dalam. Lalu bagaimana Pak? Lalu bagaimana pertanyaan saya? Apakah masih ada sekat-sekat ideologis yang selama ini digaungkan oleh sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan dari perpecahan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam? Menurut saya
isu itu adalah isu kosong yang memang sengaja dibangun oleh sekelompok orang yang ingin negeri ini tidak pernah jauh lebih baik dari kondisi yang ada saat ini, Pak. Nah, apakah sekat-sekat itu di dalam penggabungan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis itu menjadi hambatan atau bagaimana kira-kira menurut Pak John? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya mau bertanya kepada Pak Agung, apakah 01 dan 03 ini mewakili kelompok nasionalis dan apa satu lagi kelompok apa tuh yang Agama, Bapak tadi? agama. Agama. Ya. Oh, saya tidak melihat itu, Pak. Sama sekali saya tidak melihat itu karena di setiap pasangan justru di sana ada konfigurasi kelompok Islam dan kelompok nasionalis, Pak. Saya tidak melihat itu justru, Pak. Itu justru yang menurut saya adalah sebuah dikotomi yang dibangun oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah keutuhan bangsa kita ini. Karena Betul. bangsa ini tidak pernah selesai dengan dua ideologi itu karena orang dijebak, dibangun persepsi yang keliru dan buruk itu sehingga kita tidak pernah bersatu. Padahal semua kita ini yang namanya anak bangsa, Pak, warga negara, itu ketika kita memperjuangkan apapun, tidak pernah kita berdiri atau mengkotak-kotakan antara kelompok ini dan itu, Pak. Yang ada adalah bagaimana seorang calon presiden itu bisa mentunaikan janji kemerdekaan kepada kita ini, Pak. Nah, saya kira ini yang menjadi agenda kita bersama, Pak. Bahwa ada janji kemerdekaan yang waktu itu dikumandangkan, ini harus kita tunaikan, Pak. Nah, kalau kita ingin menunaikan janji kemerdekaan itu, maka saya pikir sekat-sekat antara, dikotomi antara agama dan kelompok nasionalis yang sengaja digulirkan oleh sekelompok orang yang ingin negeri ini tidak pernah maju, maka itu harus kita abaikan, Pak. Kira-kira itu, Pak, pandangan saya, Pak. Oke, saya jawab bahwa di Amerika Serikat boleh dibilang mayoritas orang Indonesia itu adalah non-Muslim komunitasnya. Oke. Saya paham betul itu. Jadi yang namanya Muslim itu di antara warga negara Indonesia itu katakanlah mungkin 30% dibandingkan 70% non-Muslim. Nah, dikotomi ini berkembang, Pak, masih berkembang. Sayang, very unfortunate. Terutama mengenai 01 itu diisukan sebagai potensi pemimpin radikal. Dalam hal ini, saya rasa sebagian besar manusia yang berpikiran waras itu sama seperti yang Pak Agung berpikiran. Itu adalah cara-cara dari zaman kolonial Belanda, ya, dari zaman-zaman dulu itu didengungkan dan sampai sekarang masih dipakai untuk memecahkan bangsa ini. Dan konyolnya memang masih ada sebagian kecil ya, sebagian kecil yang saya berbicara. WNI di Amerika masih percaya ada bahwa kalau saya baca di WA Group, wah nanti kalau dipimpin 01 negara kita menjadi Syria, masih ada pemikiran yang konyol dan goblok seperti itu. Padahal mereka ini orang-orang yang cukup terdidik dan beragama, ya kan? Ada, tapi kecil, Pak, tidak banyak. Dan saya anggap itu ya seperti Bapak bilang tadi, itu sesuatu yang tidak wajar dan kalau kita lihat rekam jejak Anies selama memimpin DKI itu mendisklaim semuanya itu. Itu bullshit semua kan. Kata orang Amerika bullshit, Pak. Jadi dan dia menjadi seorang pimpinan yang sangat toleran terhadap perbedaan, Pak. Nah, kalau kita berbicara mengenai maaf ngomong, nah kita masuk ke nilai kepemimpinan dari 3 calon kalau saya boleh berbicara sebagai pribadi ya, mantan pemburu eksekutif. Kerjaan saya kan dari tahun 90-an sampai sekarang pun masih kadang-kadang ada orderan untuk memburu eksekutif. Jadi di dalam kacamata saya dari 3 calon terbaik ini,
ya, 3 calon terbaik ini. Itu kriteria pemimpin yang diidamkan oleh orang, bukan hanya rakyat, bukan hanya stakeholder perusahaan. Ya, jadi saya berbicara dari perspektif penyeleksian pemimpin. Yang orang Islam itu ada beberapa yang saya pelajari, walaupun saya bukan saya non Muslim ya, saya bukan Islam, tapi saya paham karena saya hidup dari kecil itu tumbuh di perkampungan Muslim di Palembang. Saya belajar di dalam ajaran Islam itu pemimpin yang diharapkan oleh rakyat itu adalah yang beramanah, ya, kemudian fatona, sidik, fatona, dan tablik. Ya. Ini adalah kriteria yang dibutuhkan di dalam memburu seorang pemimpin, menyeleksi seorang pemimpin. Nah, dari 3 calon ini, saya yakin semuanya punya nilai-nilai yang saya sebut tadi. Saya yakin mereka tuh percaya bahwa mereka harus punya nilai-nilai itu. Tetapi ini, dari berbagai penampilan yang saya cermati di YouTube dan juga di debat-debat terakhir, saya melihat dari ketiga calon ini yang memiliki nilai yang saya sebut tadi, itu mempunyai nilai tertinggi itu adalah Anies Baswedan. Saya belum pernah ketemu beliau, maaf. Saya cuma membaca rekam jejak beliau dan juga melihat beliau di YouTube. Itu Anies Baswedan stands out. Whether you like it or not. Itu kenyataan, ya. Terutama dalam hal diplomasi internasional. Itu saya lihat dia punya YouTube. Ya, bagaimana beliau ini dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Tapi pemahaman ini kalau istilah yang saya kutip tablik ini, kemampuan Anies Baswedan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik, ya, demikian juga bahasa Inggris, itu cukup memenuhi syarat tablik tadi, Pak. Jadi saya terus terang aja kaget, Pak John, mendengarkan sebuah pernyataan sikap dan pandangan Pak John terhadap ketiga kandidat ini. Kenapa saya kaget? Karena pertama, Pak John ini seorang pemburu eksekutif, kemudian juga berdomisili di Amerika, yang tahu betul bagaimana Amerika itu besar dan berkembang dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, kemudian Pak John mencoba melihat, meneropong ketiga kandidat ini tentu dengan latar belakang dan perspektif yang Pak John punya. Sehingga buat saya, dan mungkin buat orang yang akan menonton video ini, mereka juga akan mengapresiasi apa yang Pak John sampaikan barusan ini. Dan buat saya, luar biasa. Saya salut Pak John. Artinya, akal sehat itu akhirnya Pak John. Betul. Jadi, ikatan-ikatan emosional ideologis itu akhirnya dia akan berdamai dan dia harus tunduk dan turun pada kewarasan kita semua. Betul sekali, Pak. Jadi akal sehat yang akan mempertemukan kita ketika ideologi apapun yang kita yakini, Pak. Dan saya lihat Pak John menjadi salah seorang pionir, salah seorang tokoh yang saya kenal yang berdomisili di Amerika, juga mempunyai tingkat kewarasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sebagian besar orang yang sering kita dengar nyinyir terhadap akal sehat itu, Pak John. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Pak John, ini terakhir, Pak. Ada yang mengembangkan cerita dari mulut ke mulut bahwa Anies itu sangat kuat lobinya di Amerika. Bahkan ada kalimat yang negatif, Anies Baswedan itu didukung oleh Amerika. Apa yang Pak John ketahui mengenai isu ini dalam perspektif orang Amerika, warga Indonesia di Amerika? Ya, wacana ini juga berkembang di sana
a priori A priori, Pak. a priori ya, sorry, bahwa Pak Anies itu cenderung menjadi aliansi dengan Amerika. Begini, pendapat saya begini. Anies itu memang berlatar belakang pendidikan di USA, ya. Dan kita tahu semua itu dari Google bisa dimonitor ya pendidikan beliau di sana dan kemampuannya berinteraksi dengan pejabat-pejabat internasional, bukan hanya orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang dan sebagainya. Ini beliau ini memang menonjol seperti Pak Prabowo juga ya. Namun mengenai apakah Anies ini akan menjadi tokoh yang bisa dipengaruhi oleh Amerika, itu saya tidak berani berasumsi demikian. Mengingat rekam jejak saya lihat kepemimpinan Anies selama di DKI, yang tadinya orang berasumsi bahwa dia akan lebih condong beraliansi dengan grup-grup radikal, tidak terbukti ternyata itu. Bahkan beliau menunjukkan dia itu pemimpin yang sangat toleran. Demikian juga kalau saya lihat, beliau tidak akan gampang begitu saja dipengaruhi oleh negara adik kuasa seperti Amerika ataupun Cina ataupun Jepang atau apapun. Saya lihat beliau tetap akan menjalankan politik bebas aktif Indonesia. Ya, ini saya secara pribadi melihat intelektualitas beliau di dalam berbagai pidato-pidato internasional beliau yang saya ikutin di YouTube. Anies ini menonjol di dalam diplomasi, membawa Indonesia itu lebih dikenal. Tetapi sampai hari ini saya tidak melihat kecenderungan ya untuk keperpihakan kepada Amerika. Walaupun beliau memang lulusan Amerika. Ini asumsi publik saja ya, a priori publik. Terima kasih Pak John. Saya senang sekali ada sebuah testimoni dari Pak John terkait dengan perpolitikan nasional kita. Pak John ini seorang eksekutif hunter ya Pak, dan berdomisili di Amerika sebagai warga diaspora. Terima kasih Pak John. Terima kasih.